Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Yunitri Cahyanti dari kelas PL3B2 dengan NIM 235125007 SV22146. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas pada pertemuan 13. Di sini saya menggunakan eh, menggunakan beberapa page yang sudah saya buat. Di sini tugasnya itu tentang room database. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa itu room database. Jadi room database adalah salah satu komponen dari Android Jetpack yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengelola database lokal dengan mudah. Jadi room database ini menggunakan abstraksi dari SQLite sehingga kita tidak perlu menulis query SQL secara langsung. Nah, room database ini juga dapat mendukung penggunaan Kotlin Coronis yang memudahkan kita untuk melakukan operasi database di thread yang berada di UI thread. Untuk menggunakan room database, pengguna bisa menambahkan dependensi library pada build Gradle, terus mendefinisikan tiga komponen utama yaitu entity, DAO, dan database. Nah, oke. Kemudian untuk membuat aplikasi ini kita mulai dengan menambahkan beberapa komponen dan dependencies dan view binding pada libs. Di sini ada ROM command, ROM KTX, ROM compiler, navigation fragment, begitu juga pada libraries dan pluginsnya. Oke, kemudian di sini kami menampilkan view build features, view binding through. Kemudian pada implementasinya kita menggunakan implementasi ROM command, ROM KTX, dan ROM compiler. Kemudian untuk build Gradle KTS project, di sini kita mengaliaskan libs plugins Kotlin cap apply false. Oke, di sini kita masuk ke dalam pembuatan aplikasi. Di sini saya sudah membuat beberapa package untuk sehingga aplikasi bisa dijalankan sesuai kemauan. Di sini saya sudah membuat package database, model, network, dan UI. Kemudian ada beberapa drawable dan layout yang saya gunakan juga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang database favorit. Di sini saya sudah mengimport beberapa komponen yang akan memudahkan jalannya kode ini. Di mana di sini saya sudah mendeklarasikan ID unik untuk setiap entitas favoritnya, kemudian nama karakter yang bertipe string, kemudian status, misalnya alive atau dead dari API yang sudah saya ambil dan dengan satu data string, kemudian spesies dari karakternya, gender dari karakter, kemudian tanda apakah karakter ini disukai atau difavoritkan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan package database selanjutnya yaitu Favorit DAO. Jadi DAO. Oke, eh, jadi favorit ini, jadi pada file ini kita bisa mengambil daftar karakter favorit dari list favorit, kemudian menyimpan karakter favorit baru atau memperbarui karakter yang sudah ada, kemudian memperbarui karakter favorit yang sudah ada, kemudian mengambil karakter favorit berdasarkan ID, kemudian ada menandai karakter sebagai favorit dan menghapus karakter dari favorit. Nah, dengan adanya database ini, kita tidak perlu membuat entity atau SQL secara abstraksi. Di sini kita bisa menulisnya langsung, query SQL-nya secara langsung. Nanti akan bisa terbaca oleh aplikasi kita. Oke, selanjutnya di sini ada database selanjutnya yaitu file bernama Favorite Room Database. Di sini saya menambahkan beberapa entitas dari favorit database sebelumnya.
Di sini saya menggunakan version 1, kemudian dalam bentuk abstract class favorite room database, kemudian di sini saya mendeklarasikan bahwa private var instance sudah saya buat, di mana nanti dalam tabel itu ada nama favorite database, kemudian di build dan instance sudah dideklarasikan. Di mana instance ini nanti akan mengambil di dalam page main activity. Kemudian di sini saya membuat package model yang berisi file API data. Di sini saya menambahkan beberapa file buat ID, name, status, spesies, gender, is favorite, dan result. Di mana result ini nanti akan diambil juga di dalam main activity, sehingga pengguna bisa mengambil tampilan eh, dari file yang sudah kita favoritkan. Nah, kemudian di sini ada package network. Di sini buat mengambil data API-nya. Di sini saya menggunakan Picasso dan URL dari Rick and Morty. Oke, di sini saya sudah mengimplementasikan bahwa API klien itu akan mengambil metode get instance, terus ada buat HTTP logging interpreter, kemudian ada buat buildernya juga, builder buat retrofit, kemudian base URL dari API yang saya gunakan, kemudian kita akan mereturn buildernya dengan membuat API service dari kelas Java. Oke, dengan adanya API klien ini, aplikasi yang kita buat akan lebih akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena API sudah bisa terambil karena kita sudah menambahkan base URL dari API yang akan kita tampilkan pada aplikasi. Nah, selanjutnya pada package network ini saya membuat file API service dengan menambahkan endpoint dari base URL. Di sini endpoint dari base URL-nya yaitu characters. Jadi di sini kita mengambil kelas interface buat API service-nya dengan endpoint get karakter. Dan function buat get karaktersnya nanti kita akan memanggil API data yang ada di package model ini. Oke, selanjutnya ada package UI di mana ada file favorite activity. Di sini file favorite activity saya gunakan ketika pengguna sudah berhasil menginputkan author yang difavoritkan atau disukai. Di mana nanti ketika kita eh, mengklik button love atau favorit atau like, nanti dia akan masuk ke dalam favorite activity. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas buat favorite activity. Di sini sudah saya deklarasikan bahwa private light init var binding buat activity binding, kemudian ada adapter buat adapter API. Kemudian di sini saya menginisialisasikan adapter dari API adapter dengan dengan contoh mutable list of, kemudian ada favorite room database yang diambil dari package database, kemudian menggunakan function get instance dari favorite DAO. Oke, kemudian di sini saya mengatur recycler view di mana menggunakan layout manager dan recycle view dari layout yang sudah saya buat, kemudian akan memuat data favorit dengan load favorit. Nah, di sini saya menggunakan function load favorit dengan file favorit DAO di mana dia akan mengambil data dari favorite room database yang sudah kita deklarasikan di dalam package database dengan function get instance. Oke, kemudian ada life scale scope dan launch. Nanti di sini akan menampilkan API data list atau data yang sudah kita buat di dalam database. Ada ID yang mengambil dari favorit ID sesuai dengan ketentuan tadi. Misalnya kita di dalam favorite ID kita menambahkan long, berarti ID dot long. Jadi di sini saya menambahkan ID saja, favorite.id, name, favorit status, spesies, gender, dan is favorite. Nah, di sini kita menambahkan konteks untuk update data buat API data list. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang API adapter. Di sini saya akan
sudah mendeklarasikan beberapa kode yang dapat mendukung, misal seperti function untuk memperbarui data yang diterima. Di sini saya menambahkan function update data juga. Nanti ketika data ingin diupdate, maka akan masuk ke dalam button favorit, di mana ada di dalam favorite activity. Bisa dilihat di dalam situ. Oke, kemudian ada buat on create view holdernya. Di sini saya menaruhnya buat binding buat item API-nya. Kemudian ada API holder, view holder, dengan mengambil API data dari API list. Kemudian akan menghitung API list size-nya. Kemudian ada inner class buat API view holder. Di sini saya sudah mendeklarasikan cara untuk mengatur teks untuk item. Nanti akan seperti apa di dalam adapternya. Di sini saya menambahkan name, status, spesial, dan gender dengan mengambil gambar dari API saya melalui Picasso untuk memuat gambarnya. Kemudian mengatur icon tombol favorit berdasarkan status is favorit. Kemudian menangani klik pada tombol favorit. Di sini kita mengambil set on click listener. Kemudian mengubah status favorit dan memanggil callback untuk update, di mana kita menambahkan API data dengan is favorit. Kemudian ada memanggil callback untuk memperbarui data di main activity. Kemudian ada update icon favorit. Nah, di sini saya juga menambahkan private fund untuk mengupdate icon favorit berdasarkan status is favorit. Misalnya kita sudah mengklik bahwa author itu menjadi favorit, maka dia akan masuk ke dalam favorites activity. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pendukung dari REST. Di sini ada package drawable. Di sini berisi em, berisi file buat icon dari favorit. Di sini ada baseline favorit, kemudian ada border buat ketika kita klik nanti ini namanya remove. Terus ketika eh, diklik love ini berarti sudah add to favorit. Oke, kemudian ada layout. Di sini saya buat activity favorite, di mana nanti akan menampilkan activity favorit author yang sudah diklik oleh pengguna. Ini menggunakan ID yang dinamakan oleh favorite text view sesuai dengan yang sesuai nantinya dengan main activity yang saya buat. Kemudian menambahkan text your favorite author. Kemudian dengan gravity center dan text size dan padding yang sudah saya atur sehingga tampilannya lebih baik. Kemudian ada activity main. Di sini dalam activity main saya menambahkan beberapa ketentuan seperti recycler view, di mana ini akan diambil dari item API. Nah, di item API ini saya sudah menambahkan beberapa ketentuan yang sesuai dengan API yang sudah saya ambil. Di sini ada name, gender, status, dan spesies yang sudah saya susun dengan beberapa konten dari Kotlin ini. Di sini saya menambahkan buat relative view, buat linear layout juga untuk image view buat favorite icon. Nah, saya sudah menambahkan drawable yang sudah saya deklarasikan tadi. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke activity main. Di sini di activity main akan disatukan semua buat recycler view widget. Kemudian ada image button buat kita akan beralih ke activity favorite. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke main activity. Nah, di dalam main activity ini saya sudah membuat untuk beberapa ketentuan untuk menjalankan aplikasi ini. Di sini ada inisialisasi adapter, ada memuat data API. Ini sebenarnya hampir sama dengan API adapter, tapi API adapter ini lebih ke favorite activity. Kemudian ada navigasi ke favorite activity. Kemudian di sini kita mengambil get chart data buat metodenya. Kemudian saya akan mengatur nilai is favorite ke false secara default. Kemudian mengset is favorite ke false terlebih dahulu. Baru nanti akan dideklarasikan bahwa favorit sudah
bahwa author yang favorit sudah ditambahkan. Kemudian ada konteks buat main dan update data. Kemudian di sini kita akan menampilkan source jika jika dia lain dari ini, maka dia fail to fetch data, maka autornya tidak tertambah ke dalam file activity favorite activity. Kemudian di sini saya menambahkan on failure ketika kita bisa melihat errornya nanti di mana untuk buat source-nya nanti juga. Kemudian ada toggle favorite. Favorite di sini akan digunakan untuk membalikan status is favorite, kemudian menambahkan debug log untuk memeriksa nilai API data sebelum menyimpan ke database. Kemudian di sini saya menambahkan kode untuk bagaimana sih ketika favorit Deo itu akan menambahkan ke favorit, kemudian gimana dengan menghapus dari favorit. Nah, di sini nanti ketika pengguna menambahkan author ke dalam page favorit, nanti akan memanggil metode ini, ketika tidak akan memanggil metode remove favorites. Nah, oke. Kemudian di sini ada memberikan log untuk memverifikasi setelah penyimpanan, kemudian memberitahu perubahan dan tampilkan tools sesuai status favorit. Nah, oke, itu dia penjelasan tentang file dan package yang sudah saya buat untuk membuat aplikasi ini. Di sini juga saya sudah menambahkan Android Manifest untuk permission buat mengambil API dari internet. Kemudian di sini saya menambahkan name buat UI main activity juga ketika dia nanti bisa diakses. Kemudian activity buat favorite activity juga ketika diakses nantinya. Oke, mungkin di sini saya akan mencoba untuk mengrun aplikasi saya. Oke, berikut adalah tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Jadi di sini menampilkan item dari API yang sudah saya ambil tadi seperti nama, male, alike, dan human description-nya. Kemudian di sini ada button untuk melihat data favorit itu mana. Ketika kita ingin menambahkan data favorit, kita dapat mengklik icon love di sebelah kanan atas. Sini kita akan menampilkan edit to favorite ketika kita berhasil menambahkannya ke dalam page favorit. Kemudian ada remove favorite ketika kita tidak berhasil menambahkannya ke dalam page favorite activity. Kemudian kita akan mengecek apakah author ini sudah ditambahkan di dalam favorite activity. Kemudian di sini akan saya lihat your favorite activity yang sudah tertambahkan, yaitu ada Lake Sunset seperti yang sudah saya klik sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa author yang sudah saya masukkan ke dalam favorite author. Oke, di sini saya akan memperlihatkan database yang sudah dibuat, yang sudah terbuat. Oke, jadi di sini ada database yang sudah terbuat dari package database tadi. Nah, di sini ada buat favoritnya. Di sini sudah memasukkan nama, status, spesies, gender, dan is favorite. Di mana di page 1 ini is favoritnya favorit, tidak favorit, favorit, dan tidak favorit. Di sini sudah masuk ke dalam favorite database. Oke, jadi untuk pengambilan data dari API sudah berhasil dibuat. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan tentang aplikasi Room dengan mengambil API dari internet. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.